Halo, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, saya cek sound dulu, suara dan gambarnya oke. Halo, suara dan suara putus. Oke, oke, bisa kita mulai ya. Halo, oke, sebentar saya besarkan. Gimana? Sudah bisa? Halo, suaranya gak jelas. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Sekarang gimana jelas? Oke, kita mulai. Terima kasih atas kehadiran online pada malam hari ini pada rekan-rekan mahasiswa UT Taiwan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juliana, ya. Berasal dari Bogor, tapi saya dinasnya di Kalimantan Utara. Oke, sambil kita menunggu yang lain, kita introduce dulu ya. Oke, saya akan rekam ini. Jangan lupa juga untuk ketua kelasnya ya, ketua angkatannya, untuk mengabsen teman-temannya yang hadir. Saya mohon kerjasamanya. Oke, halo. Kurang keras. Ini saya suaranya sudah saya besarkan nih volumenya nih. Volumenya sudah saya besarkan sekali. Oke. Materi pengantar bisnis. Nah, pengantar bisnis ini merupakan tatap muka pertama. Kita akan langsung mulai saja ya. Oke. Kalau Anda buka di modul masing-masing itu ada namanya peta. Jadi setiap mata kuliah itu ada peta, atau dalam bahasa akademik biasanya disebut structure of body mata kuliah. Oke? Ya, 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 ya. Eh, saya lanjutkan ya. Jadi ada peta struktur mata kuliah yang disebut map peta kompetensi. Nah, peta kompetensinya bisa Anda lihat di modul Anda. Nah, sehingga kita tidak bisa langsung masuk ke modul 9 atau 8 ataupun di tengah-tengah, tapi harus ke awalnya dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, modul 1. Nah, bisnis dan lingkungannya. Nah, modul 1 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang konsep bisnis dan tujuan bisnis, lingkungan yang mempengaruhi bisnis sebuah organisasi, serta perkembangan bisnis dan perekonomian dalam abad ke-21. Kegiatan belajar 2 membahas tentang hubungan bisnis dengan sistem ekonomi, mencakup faktor-faktor produksi, tipe-tipe sistem ekonomi, persaingan pasar, serta bagaimana mengevaluasi sistem ekonomi dalam sebuah negara. Nah, kegiatan belajar 3
eh, apa dan bagaimana etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta peranan etika. Oke, Pak Badri ya. Eh, Slide selanjutnya gitu ya. Nah, tujuan modul secara khusus gitu ya. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menyebutkan pengertian bisnis dan tujuannya, menjelaskan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan bisnis, menjelaskan perkembangan situasi bisnis mendatang beserta peluang dan tantangannya, menjelaskan faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu bisnis, menjelaskan tipe-tipe sistem ekonomi, yang keenam, menjelaskan tingkat persaingan dalam pasar, ketujuh, menjelaskan kriteria untuk mengevaluasi kesuksesan satu sistem ekonomi dalam mencapai tujuannya. Kedelapan, ini bahas masalah etika, perilaku etik dan tidak etik. Kesembilan, menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder. 10, menjelaskan area tanggung jawab sosial. 11, mengidentifikasi pendekatan umum. Yang ke-12, menyebutkan tahapan yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan program tanggung jawab sosial. Nah, ini tujuan modulnya. Nah, yang pertama sekarang kita bahas kegiatan belajar 1, bisnis dan lingkungannya. Pengertian bisnis ini mungkin ya untuk teman-teman mahasiswa semua, saya berkeyakinan bahwa Anda semua sudah paham betul apa itu bisnis gitu. Cuma belum dipahami secara teori atau konsepnya. Nah, sekarang kita lihat secara terminologi. Secara terminologi ini dalam arti kata secara bahasa gitu ya. Nah, secara terminologi, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha. Jadi kalau secara lengkapnya adalah aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau keuntungan. Jadi ada barang yang diserahkan oleh kedua belah pihak dan semua orang yang bertransaksi tersebut ingin mendapatkan yang disebut manfaat atau keuntungan. Lebih jauh lagi, bisnis merupakan proses sosial. Jadi proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok sosial melalui, nah ini ada tanda merah, proses penciptaan. Jadi proses penciptaan atau pertukaran keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai. Sekali lagi ada kata nilai. Atau memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, jadi proses penciptaan di sini adalah proses penciptaan nilai-nilai yang memiliki manfaat atas produk tersebut atau atas jasa yang disampaikan oleh penjual kepada konsumennya. Otomatis proses sosial yang diciptakan tersebut ending akhirnya pun sama gitu. Adalah memperoleh manfaat atau keuntungan. Nah, kita lihat selanjutnya gitu ya. Kita lihat selanjutnya di slide selanjutnya. Kegiatan bisnis itu mau tidak mau gitu. Kita kembali bahasanya menelaah sejarah ya. Menelaah sejarah itu adalah menengok ke belakang. Menengok ke belakang beratus-ratus tahun yang lalu gitu ya. Atau berabad-abad
yang lalu, sejarah kehidupan manusia dan lingkungannya dalam memenuhi, sekali lagi ada not merah di sini, keinginan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Jadi sejarah kehidupan manusia selalu dilakukan, selalu dipenuhi oleh pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Manusia, atau sering disebut juga nafsu untuk memiliki barang, nafsu untuk menikmati suatu jasa itu tidak pernah terbatas, tapi sumber atau modal yang dimiliki sangat terbatas. Contohnya adalah manusia atau seseorang berkeinginan sekali mempunyai pesawat gitu ya. Kalau pesawat yang paling canggih gitu, yang paling canggih adalah kan pesawat pribadi, pesawat jet. Nah, tetapi keuangannya atau finance-nya atau modalnya itu tidak mencukupi. Nah, jadi sumber-sumber yang terbatas di sini adalah modal dalam arti adalah uang ya. Uang itu sedikit sekali. Ya, jadi kalau Anda pengen punya handphone yang harganya 8 juta tapi uang Anda hanya 1 juta, ini adalah keinginannya tidak terbatas tapi sumbernya tidak terbatas, sehingga Anda harus melakukan penyesuaian terhadap uang Anda tersebut gitu. Jadi jangan bahasanya jangan bermimpi punya yang 8 juta, tapi ya yang 1 juta saja gitu. Oke. Nah, yang kedua, sejarah kehidupan manusia dalam pertukaran barang dan jasa itu harus bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahannya. Nah, perubahan di sini adalah perubahan zaman gitu ya. Kalau dulu mungkin Anda yang pernah di sekolahnya ada mesin ketik manual gitu ya dulu ya. Tapi hari ini gitu ya, mesin ketik manual atau dot matrix tersebut sudah kadaluarsa atau out of date, sehingga seseorang saat ini dimanapun pasti menggunakan yang namanya komputer untuk melakukan aktivitas ketik mengetik gitu. Nah, kemudian fleksibel di sini juga adalah tempatnya gitu ya. Tempatnya tidak lagi kita harus ke pasar tradisional, tidak lagi kita harus datang ke mall gitu ya. Tapi kita bisa melalui online gitu ya, perdagangan online. Nah, kita di depan gadget kita, depan handphone kita, di depan laptop kita pun bisa melakukan transaksi. Nah, jadi fleksibel ada dalam perilaku bisnis hari ini gitu. Ya, ada komen. Zaman dulu bisa barter. Ya, zaman dulu memang semua pertukaran itu adalah sifatnya barter. Hari ini pun barter sebenarnya. Cuma kalau dulu barang dengan barang gitu ya. Misalkan beras dengan kambing, dengan ayam gitu ya. Tapi sekarang agak dimudahkan, yaitu dengan yang kita sebut namanya alat tukar. Nah, alat tukar itu yang disebut uang. Nah, uang itulah akhirnya orang bisa pergi kemana-mana membeli barang yang diingini tanpa harus repot. Nah, hari ini pun kenyamanan uang mulai terusik. Artinya orang lebih senang menggunakan debit
atau kartu kredit, kartu debit untuk melakukan transaksi sehingga uangnya itu ada di pihak ketiga, pihak perbankan. Kemudian dia orang tersebut hanya membawa kartunya gitu ya. Jadi sebelah sini ngikut zaman. Oke. Nah, peran selanjutnya gitu ya. Berbisnis tidak hanya untuk profit. Ya, kalau dulu atau kali ini sebenarnya ending berbisnis itu adalah profit gitu ya. Tetapi seiring kelangkaan sumber daya alam gitu ya, maka perusahaan, individu, pemerintah gitu wajib menjaga kelestarian tersebut. Ya. Nah, kemudian tantangannya gitu ya. Tantangannya bukan saja persaingan bisnis, tapi orang yang ingin melakukan atau individu atau masyarakat ataupun perusahaan yang ingin melakukan bisnis gitu ya, itu tidak terlepas dari pantauan organisasi internasional dan pemerintah. Oke, contoh kasusnya adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar negara tertentu gitu ya, itu tidak akan bisa masuk gitu ya. Nah, baru-baru ini ekspor gitu ya, penjualan produk buah-buahan kita ke Eropa atau ke Amerika itu tidak bisa masuk karena banyak gitu ya, banyak dari tata cara produksinya itu ada yang melalaikan kewajiban terhadap lingkungannya gitu ya, sehingga di dunia saat ini gitu ya, itu dikenal namanya bioterorisme gitu ya. Nah, bioterorisme ini juga sebagai bagian dari pantauan organisasi internasional gitu, atau pemerintah negara lain. Nah, sejak kapan gitu ya? Ini pertanyaan. Ada bisnis. Kalau yang sepanjang yang saya ketahui gitu ya, yaitu ini ada temannya sudah menjawab. Ya sejak awal peradaban manusia gitu. Kapan peradaban awal manusia? Ya di hasil riset ya, kehidupan manusia itu sudah ribuan tahun gitu ya. Tapi modelnya masih tadi barter barang dengan barang. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nanti sambil silakan bertanya, saya akan lihat di sini. Jangan lupa ketua kelasnya mengabsen teman-temannya. Oke. Nah, karena di awal-awal tadi kita bahas bahwa bisnis itu harus fleksibel dan peka terhadap perubahan, maka organisasi bisnis, nah itu perlu dikelola secara efektif. Efektif itu apa? Ada yang paham efektif arti katanya? Ada yang tahu? Tepat guna ya. Nah, kemudian efisien gitu ya. Jadi hari ini gitu ya, orang tidak perlu gitu ya, bahasanya itu tidak perlu
menstok barang banyak-banyak, tapi cukup dengan mengamati pergerakan gitu ya, pergerakan atau forecasting penjualan dan pengeluarannya gitu, sehingga barang-barangnya hanya ketika dibutuhkan akan digunakan. Nah, karena bisnis perlu dikelola secara efektif, maka titik permulaan gitu ya, titik permulaan atau titik awal dalam manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan, goalnya gitu ya, atau sasaran yang diharapkan. Dan ini selalu berubah gitu ya. Dengan catatan, ketika seseorang sudah memasuki dunia bisnis, maka perencanaan itu selalu menyesuaikan dengan situasinya gitu. Situasinya. Nanti di slide berikutnya kita akan lebih pertajam lagi. Nah, tujuan gitu ya. Nah, sebelumnya tadi ada tugas manajer. Nah, manajemen yang efektif, maka pengelola manajer harus membuat keputusan perencanaan. Produksi atau tidak, jual atau beli, gitu ya. Ini harus nah ini ada pertanyaan, bukannya rencana itu timbul sebelum menentukan bisnis? Ya, ya. Jadi perencanaan harus dibuat di awal. Kalau Anda baca konsep POAC-nya manajemen gitu ya, maka perencanaan selalu di awal gitu. Nah, maka dalam tanda kutip keputusan perencanaan gitu ya, dalam tanda kutip adalah yang saya maksud di sini adalah tugas manajer itu dari berbagai banyak perencanaan, maka plan A, plan B, plan C tersebut harus diputuskan secara cepat oleh manajer. Jadi keputusannya di sini yang sangat diperlukan gitu ya. Perencanaan dibuat, kemudian dari berbagai pilihan tersebut harus diputuskan satu. Gitu. Mana yang akan diprioritaskan atau mana yang akan diambil. Oke. Tujuan setiap perusahaan berbeda. Ya, tergantung visi dan misi. Nah, kalau bahasa gampangnya mengenai visi adalah Anda mau jadi apa nanti gitu ya. Atau perusahaan tersebut akan menjadi apa nanti. Ya. Nah, misi itu adalah bagaimana mencapai visi tersebut. Jadi, kalau visi itu Anda atau perusahaan akan dikenal sebagai apa, atau akan dikenal sebagai perusahaan yang baik kah, perusahaan yang ramah lingkungan kah. Nah, misi adalah bagaimana mencapainya gitu ya. Nah, tujuan setiap perusahaan berbeda pula di dalam gitu ya melakukan bisnisnya. Mudahnya begini, ketika perusahaan tersebut baru berjalan gitu ya, mungkin tujuannya adalah hanya untuk lokal setempat gitu ya. Nah, ketika bisnisnya sudah maju gitu ya, maka dia akan memulai ekspansi atau namanya pembukaan cabang gitu ya. Maka tadi yang tadinya hanya ingin dikenal di satu kota, maka dia akan pengen dikenal di seluruh kota. Oke. Nah, organisasi bisnis orientasinya laba gitu ya. Selalu tadi di awal sudah kita katakan mendapatkan manfaat. Sedangkan organisasi nirlaba atau non profit lebih berorientasi pada kepentingan umum. Oke, sampai di sini kira-kira yang nirlaba contohnya seperti apa?
Silakan yang eh, sekolah dan rumah sakit, gitu ya. Sekolah dan rumah sakit. Ada lagi? Ada lagi? Silakan yang punya ide, gitu ya. Apakah ada? Nah, bank ini masuknya mana nih? Yayasan, asuhan, gitu ya. Nah, eh, fasilitas umum. Oke. Nah, hari ini gitu ya. Hari ini di Indonesia kita bicara dalam konteks keindonesiaan, eh, banyak yayasan gitu ya, yang dia juga punya usaha bisnis gitu ya. Ya, dia bikin apa? Dia bikin yayasan tapi untuk menunjang kehidupannya gitu, kehidupan organisasinya mereka juga menjalankan bisnis gitu. Dan kebalikan gitu ya. Ada perusahaan yang eh, membuat yayasan sosial untuk eh, eh, untuk memenuhi atau untuk memfasilitasi atau untuk mengamankan gitu ya, dan tanda kutip mengamankan lingkungan bisnisnya gitu ya, sehingga mereka buat yayasan pendidikan atau gampangnya itu kita kenal sebagai corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Nah, mereka membuat seperti itu. Ya. Selain ada juga yang ketiga itu perusahaan yang tidak mau gitu, tapi dia menyerahkan sebagian labanya. Nah, ini kita ada undang-undangnya. Zamannya Presiden Soeharto gitu ya. Itu setiap perusahaan dalam tanda kutip di-impose gitu ya. Di-impose itu adalah dituntut secara hukum, law by enforcement gitu ya, law by enforcement, mengeluarkan labanya 2% untuk kegiatan lingkungan. Nah, LSM ya. LSM ini lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Nah, lembaga swadaya masyarakat umumnya ini nirlaba gitu ya, organisasi nirlaba gitu. Tapi kalau LSM-nya gitu ya punya usaha, maka subunit usahanya itu tergantung badan hukumnya. Nanti kita akan ketemu di modul 2 gitu ya, mengenai badan-badan usaha. LSM-nya yayasan nirlaba, tapi unit usahanya tergantung gitu ya. Kalau dia pure bisnis, maka unit usaha bisnisnya merupakan badan usaha sesuai ketentuan hukum pada saat dia mengajukan izin gitu. Nah, nirlaba sekali lagi, nirlaba itu nir itu lebih mengarah ke zero gitu ya, atau tidak mementingkan laba gitu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, ketika kita kita secara pribadi atau eh, perusahaan sebagai suatu entitas atau suatu badan usaha, ya, maka individu atau perusahaan tersebut merupakan suatu kalau Anda baca di modul merupakan sebuah sistem gitu ya. Perusahaan sebagai sebuah sistem berarti sebagai unit yang terdiri dari subsistem seperti sumber-sumber ekonomi, kegiatan perusahaan, dan lingkungan perusahaan yang saling bekerja untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, lingkungan bisnis gitu ya,
memiliki ketergantungan yang kuat dengan kondisi ekonomi, industri, dan kepentingan masyarakat. Nah, keputusan bisnis dalam tanda kutip gitu ya, banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Nanti kita bahas lebih jelas. Nah, makanya para pemilik usaha, owner gitu ya, owner ataupun manajer perusahaan harus mengetahui dan mampu memahami komponen internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaannya. Jadi dalam bahasa yang lebih sederhana lagi adalah lingkungan bisnis itu adalah lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, di luar perusahaan, dan yang ada di dalam perusahaan yang menunjang atau mempengaruhi aktivitas perusahaannya. Nah, kita lihat di ini terbaca jelas atau tidak? Kira-kira. Halo, kelas? Oke, jelas ya. Oke, nah lingkungan ya, lingkungan. Ini saya kira sudah paham semua lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, lingkungan internal adalah sumber daya fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Ya, nah, internal ini adalah eh, yang secara langsung menunjang aktivitas usaha. Pertama, karyawan, ya. Kemudian manajemen, pengelola. Nah, kalau karyawannya cuma sendiri, ya ini kan sering banyak di tempat di kita gitu ya. Dia karyawannya, dia manajemennya, dia yang punya, jadi semuanya dia yang melayani. Nah, itu pun bisa sebenarnya gitu ya. Tinggal dipilah gitu ya. Dipilah mana yang merupakan milik usahanya orang tersebut atau mana yang merupakan bagian dari pemiliknya. Nah, yang ketiga pemegang saham. Ini otomatis. Yang keempat modal dan peralatan fisik. Nah, mesin gitu ya, mesin, kendaraan. Nah, yang E itu informasi. Informasi ini sangat penting. Jadi hari ini gitu ya, hari ini semua informasi itu sangat cepat dan mudah didapatkan gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan bisnis seseorang gitu ya, itu tergantung kepada bisnisnya gitu. Kalau Anda perhatikan gitu ya, informasi dengan kehadiran media internet hari ini gitu, atau media kalau di pemerintahan itu ada namanya LPSE, ya, lembaga pelelangan gitu ya, sistem procurement gitu ya, sistem online. Nah, semuanya tersedia gitu. Jadi siapa yang mempunyai informasi, dialah pemenang, bahasanya begitu. Yang menjadi pemenang dari bisnis tersebut gitu ya. Jadi siapa yang memegang informasi lebih banyak, dia yang akan jadi pemenang. Gitu. Nah, lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, lingkungan eksternal ini ada dua gitu ya, khusus dan umum. Nah, kalau yang khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan. Relevan itu sesuai lah. Atau menunjang. Relevan sama relevan itu kata lainnya adalah
bergerak gitu ya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, diantaranya adalah konsumen. Ya, jadi tidak akan ada usaha. Ya, usaha seorang tidak akan jalan kalau tidak ada konsumennya. Gitu. Nah, yang kedua pemasok. Nah, konsumen pun atau pedagang seorang wirausaha itu tidak akan bisa memberikan permintaan konsumen kalau pemasoknya tidak ada. Nah, yang C pesaing. Nah, pesaing ini adalah sebagai sebagai perusahaan, sebagai individu yang barangnya sama gitu ya, sehingga orang akan atau perusahaan tersebut akan berusaha untuk memenuhi atau menjadi yang terbaik. Yang T kreditor gitu. Nah, kreditor ini biasanya perbankan gitu ya, pihak perbankan. Nah, lingkungan umumnya meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi satu negara, kondisi politik dan hukum satu negara, sosial budaya, demografi. Nah, demografi ini berkaitan dengan umur, jenis kelamin, gitu ya. Nah, 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu tepatnya gitu ya, permasalahan demografi ini mencuat gitu ya, karena ternyata Indonesia punya banyak sekali usaha produktif gitu ya, tapi ternyata belum bisa dimanfaatkan secara penuh gitu. Yang teknologi, kemudian kondisi global. Nah ini rentenir gitu ya, rentenir termasuk kreditor juga. Ya, rentenir termasuk kreditor tetapi gitu ya, dalam tanda kutip umumnya kalau rentenir negatif gitu ya. Ya, negatif ya, negatif terhadap kembalian bunganya gitu ya. Bunga berbunga, istilahnya itu bunga berbunga. Jadi bunganya akan berbunga lagi gitu. Rentenir. Nah, perbankan juga sebenarnya kalau untuk yang hari ini gitu ya, pemerintah banyak memberikan fasilitas gitu ya, termasuk kredit usaha rakyat gitu ya. Oke. Nah, peluang dan tren bisnis masa depan. Nah, ini hari ini kita masuk abad 21 gitu ya. Nah, abad 21 ini kalau Anda ada tulisan seperti ini gitu ya. Itu ada yang menyebutnya yang ini ek-ek-wan gitu ya. Media informasi tadi gitu ya. Informasi. Tadi sudah di awal ya. Sudah di awal sekali tadi. Kita masuk kemari ya. Ini peluang dan tren bisnis masa depan gitu ya. Ya. Kalau Anda mau baca lagi ya, baca lebih jauh lagi ada satu buku yang disebut tren bisnis masa depan gitu ya. Jadi dalam bukunya punya penerbit luar gitu ya, luar negeri. Intinya adalah siapa yang memiliki informasi dialah yang akan jadi pemenang gitu. Nah, ini ada beberapa item. Yang pertama, perkembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas gitu. Ini sudah pasti sekali gitu ya. Dulu sebelum mengenal komputer, sebelum mengenal handphone, orang susah sekali berkomunikasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada deregulasi. Nah, kalau deregulasi gitu ya, itu adalah melakukan pengaturan kembali. Setiap ada kata de, itu adalah pengaturan kembali gitu ya.
deregulasi keuangan. Artinya regulasi di sini kebijakan gitu ya. Jadi meregulasi kembali, menata ulang kembali kebijakan keuangan. Kemudian pasar modal ini tempat bertemunya pemodal dan orang yang akan pencari modal, ya. Ini sering kali di Indonesia namanya Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada perbankan dan ada perdagangan. Ya. Yang ketiga, peningkatan aktivitas wirausaha dan investasi modal ventura. Nah, modal ventura di sini adalah biasanya sifatnya join ya. Join antara satu perusahaan dengan perusahaan lain gitu ya. Kemudian pendekatan baru dalam pengelolaan persediaan gitu ya. Nah, ini sering disebut dengan namanya just in time. Ya. Jadi orang akan menyediakan barang atau kebutuhan seseorang atau satu perusahaan sesuai waktunya gitu. Nah, just in time ini kalau Anda lihat di paling gampang tuh Anda amati di perusahaan penyedia makanan fast food, McDonald atau KFC. Itu biasanya kita akan atau bahan makanannya akan baru dipanaskan gitu ya ketika kita membeli. Kemudian yang kelima, berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, perang dingin ini adalah perang yang sama-sama saling curiga sebenarnya gitu ya, saling sama-sama memata-matai gitu ya. Ya. Nah ini mohon maaf gitu ya, modul yang Anda pegang ini ya, ini sudah belum kalau saya lihat belum direvisi karena Uni Soviet hari ini sudah tidak ada gitu ya, sudah tidak ada, kemudian banyak pecahannya gitu. Oke. Kemudian peningkatan daya beli atau pengeluaran konsumen. Nah, pengurangan defisit anggaran belanja. Nah, defisit anggaran belanja gitu ya. Artinya kalau di neraca pemerintah, pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan. Dan kemudian peningkatan investasi melalui pasar saham. Nah, kita Indonesia itu sangat tertinggal di bidang investasi saham gitu ya. Sangat tertinggal dengan negara tetangga. Masih jauh lah gitu. Nah, yang 9, kebijakan moneter pemerintah yang lebih bersahabat dengan para pebisnis. Nah, ini ditandai dengan penurunan suku bunga gitu ya. Suku bunga pinjaman biasanya. Kemudian berbagai kemudahan pinjaman untuk para bisnis. Nah, contohnya tadi adalah untuk para usaha mikro itu disediakan kredit usaha rakyat. Nah, yang 10, peningkatan perdagangan internasional. Nah, ini harus kita gitu ya. Kita harus menuju ke sana. Karena apa? Hari ini bangsa Indonesia itu defisit terus ya. Lebih banyak impor barang daripada ekspor. Ya. Lebih banyak membeli barang dari luar dibanding menjual ke luar negeri gitu. Nah, contoh kasusnya adalah yang paling gampang yang kita sering makan hari ini, tempe gitu ya. Bahan baku tempe saat ini kita masih
eh, apa namanya, impor gitu ya. Kemudian yang sangat menyedihkan lagi garam gitu ya. Garam pun kita sampai hari itu masih impor gitu. Nah, eh, ke depan ya, ke depan di Indonesia itu ada namanya master plan eh, percepatan gitu ya. Eh, nah ini kan master plan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, nah defisit ya sekali lagi eh, defisit di neraca pemerintah itu adalah ketika belanja atau pengeluaran lebih banyak daripada penerimaan. Nah, penerimaan negara umumnya berdasarkan dari pajak atau dari impor. Eh, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya. Ini ada yang biru dan yang agak hijau gitu ya. Peluang dan potensi masa depan juga gitu ya. Eh, hari ini gitu ya, hari ini gitu ya. Kalau kita bicara hari ini artinya eh, sekarang gitu ya. Itu terjadi namanya revolusi teknologi informasi gitu ya. Nah, ke depan akan berlanjut terus gitu ya. Kalau dulu awal-awal keberadaan komputer kita tahunya adanya MS-DOS gitu ya. Kemudian uh, muncul Windows, kemudian muncul lagi Pentium, kemudian muncul lagi di atas Pentium itu Core 2 Duo gitu ya. Linux ya, ya bisa Linux. Kemudian ada lagi eh, apa perkembangannya, ada Android gitu ya. Nah, mungkin hari ini pun gitu ya, teman-teman di bidang riset dan teknologi informasi itu akan mengeluarkan sesuatu yang baru gitu. Nah, yang kedua, muncul namanya bioteknologi gitu. Perkembangan ilmu dan teknologi baru. Nah, ini penggabungan antara biologi dengan teknologi. Ya. Kalau kita lihat ya, kita yang berada di Taiwan ini, itu coba melihat yang paling sering kita lihat adalah ayam yang kita makan gitu ya. Ayam yang kita makan cenderung lebih besar gitu ya dibanding yang kita konsumsi di Indonesia gitu. Kemudian tidak mudah layu gitu ya. Nah ini pun uh, merupakan hasil gitu ya, hasil kontribusinya para teman-teman di bioteknologi. Nah, globalisasi yang ketiga tidak hanya menciptakan pasar yang lebih besar, tetapi meningkatkan persaingan antar pebisnis global. Artinya pebisnis antar negara gitu ya, bisnis antar negara atau lebih lebih kita sering sebutnya itu adalah uh, multinational corporation. Ya. Nah, uh, terlepas dari ini ada masukan daging suntikan gitu ya. Ya, terlepas dari daging suntikan atau tidak gitu ya. Secara umum gitu ya, banyak hasil olahan yang bersifat biologi di sini itu kualitasnya lebih baik gitu ya dibanding di tempat kita Indonesia gitu ya. Nah, ini saya sebutkan multinational corporation ya. MNC di sini adalah perusahaan-perusahaan global yang dia banyak mempunyai kantor atau perwakilan di setiap negara gitu ya. Gitu. Nah, ini persaingannya antar mereka gitu.
Yang kedua dan selanjutnya adalah yang hijau ini. Ini pendapatnya para ekonom. Ya. Nah, ekonomi akan mempertahankan laju pertumbuhan yang kuat dan konsisten, kemungkinan melebihi 3% per tahun. Nah, ini juga harusnya kita ini sekarang sudah 6% per tahun gitu ya. Nah, jadi modul yang Anda baca, Anda pegang hari ini perlu dikoreksi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu saat ini adalah 6% gitu ya. Bahkan ada beberapa yang menyebutnya 6,5 atau ada yang 5,5% per tahun. Nah, kemudian banyak globalisasi sangat penting bagi pebisnis, sudah pasti gitu. Sudah pasti gitu. Nah, global tingkat inflasi. Nah, inflasi itu kenaikan harga dan defisit yang besar sepertinya akan semakin berkurang. Nah, ini kabar baiknya gitu. Kalau kita Indonesia bisa swasembada gitu ya, swasembada pangan ataupun yang tertera di Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia, Ekonomi Indonesia. Nah, ini yang nomor 3, yang saat ini sudah terjadi di Indonesia, pasar bebas dan sistem keuangan yang terbuka. Pasar bebas di sini adalah pengertiannya tidak ada lagi pajak yang masuk gitu ya, tidak ada lagi pajak masuk yang dikenakan terhadap negara-negara yang melakukan kesepakatan gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area ya. Nah, ini saya tulis AFTA ya. AFTA itu ASEAN Free Trade Area. Jadi kawasan bebas ya. Nah, kemungkinan harga barang bisa menurun. Nah, ini pendapatnya para ekonom gitu ya. Dan tadi salah satunya dilihat dari tidak ada barrier ya. Tidak ada barrier, tidak ada penghalang untuk masuk gitu. Nah, tapi sekali lagi kondisi bangsa kita gitu ya. Kondisi bangsa kita itu tidak siap gitu ya. Kita tidak siap untuk tidak siap untuk menjalankan kesepakatan tersebut gitu. Kenapa? Karena kita selalu meminta ditunda-tunda. Artinya nanti kita yang pasar bebas nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pasar bebas saat ini gitu ya, itu kalau mau lihat paling gampang adalah siapa tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling tinggi di dunia, itulah yang memonopoli. Kira-kira ada yang tahu? Oke. Negara mana yang paling tinggi tingkat perekonomiannya, paling tinggi pertumbuhannya? Mereka kalah gitu ya. Ya, ini jawaban dari Santi ya. Santi Nong Yanti China ya. China itu pertumbuhannya hampir 10% gitu ya. Ya.
tingkat pertumbuhan Cina itu 10%. Ya. Nah, Amerika saat ini sudah disusul, Jepang pun gitu ya. Jepang pun saat ini sudah dikalahkan oleh China gitu. Nah, rekan-rekan semua, ada satu yang perlu kita perhatikan gitu ya. Tingkat kemakmuran satu negara itu berbanding lurus gitu ya dengan tingkat kehidupan seseorang, dalam tanda kutip tingkat usia hidupnya gitu ya. Di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi semacam China, Jepang, kemudian Amerika gitu ya. Itu rata-rata usia hidup ya. Rata-rata usia hidupnya itu di atas 70, 80 gitu ya. Bahkan 90. Nah, coba Anda perhatikan negara-negara yang tingkat ekonominya sangat rendah di bawah 3%, 2%, itu rata-rata usia hidupnya itu kemungkinan sampai di level 45, 50 gitu. Nah, nanti akan saya kasih rumusnya gitu ya. Berapa rata-rata kehidupan seseorang itu dihitung dari persentase pertumbuhan ekonominya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini saya lewatkan saja ya. Ini saya lewatkan saja. Nanti kita ini bukan seperti itu, bukan. Ya. Ya, kalau memang tidak pusing. Nah, ini banyak faktor ya. Oke. Nah, yang saya maksudkan perbandingan umur dengan tingkat pertumbuhan itu adalah umur secara keseluruhan gitu ya. Keseluruhan umur satu negara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ya. Nanti kita ketemu di simulasi. Oke. Oke. Ini saya lewatkan. Nanti kita bahas setelah materi. Nah, kita masuk ke kegiatan belajar 2 gitu ya. Bisnis dan sistem ekonomi. Nah, ini di modul itu ada namanya Griffin dan Ebert. Ini ditulis tahun 2002. Sistem ekonomi adalah suatu sistem negara dalam mengalokasikan sumber dayanya di antara warga negaranya. Ya, jadi sistem negara dalam mengalokasikan, ini ada mengalokasikan sumber dayanya di antara warga negaranya, baik individu maupun organisasi. Nah, kita masuk ke faktor produksi. Ya. Faktor produksi ini kalau waktu zaman saya kuliah tahun 94 itu dikenalnya ada 4M gitu ya. Man, money gitu ya. Material atau mesin gitu ya. Nah, sekarang ini sudah nambah gitu ya. Gitu ya. Sekarang ada tenaga kerja, kontribusi seseorang baik secara fisik dan mental dalam keadaan perekonomian, modal, dana yang di suaranya agak kurang nggak? Oke, pas ya. Oke, yang kedua modal. Modal ini dana ya, dibutuhkan untuk menciptakan dan mengoperasikan suatu usaha bisnis. Yang ketiga kewirausahaan. Kewirausahaan itu kemampuan seseorang untuk memanfaatkan peluang dan menerima risiko. Yang keempat, sumber daya alam atau fisik, barang berwujud yang digunakan organisasi untuk mendukung bisnisnya. Yang kelima, sumber daya informasi. Oke.
Backsound. Halo, jelas ya? Oke, oke. Kita lanjut ya. Nah, eh, nah ini bahasan yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Sistem ekonomi. Nah, eh, ini ada 3 warna ya, biru, hijau, dan orange, coklat. Perekonomian terpimpin, kemudian ada perekonomian pasar, ada perekonomian pasar campuran. Nah, kita lihat nanti Indonesia ini ada di mana gitu ya. Suara, oke. Ya, volume saya sudah saya polkan di 100 ini. Sudah 100%. Ada mana lagi nih kira-kira ya. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Nah, perekonomian terpimpin ya, merupakan sistem ekonomi yang tergantung pada pemerintah pusat untuk mengontrol faktor-faktor produksi. Ya, faktor-faktor produksi yang tadi, yang 5 tadi. Uh, nah, di pemerintahan yang menerapkan perekonomian terpimpin, ya, ini ada beberapa ya, uh, halo, gimana suaranya jelas? Oke, oke, saya lanjut ya. Oke, nah, ada namanya sistem komunisme gitu ya. Semua kendali ada di pemerintah, kemudian ada sosialisme. Nah, komunisme itu semua sistem ekonomi tergantung pada pemerintah pusat dan semuanya dikontrol oleh pemerintah. Dan kemudian ada sosialisme. Halo? Bisa terus dulu. Halo? Ini yang benar yang mana nih? Suaranya ada atau tidak? Suara putus-putus. Ada yang bagus. Oke. Uh, ini kan nanti direkam ya. Kalau nanti dia bagus nanti dilihat, didengarkan saja nanti di videonya. Oke, bagi sebagian yang teman-teman yang jelas, oke, yang jelas silakan dengarkan. Bagi yang tidak yang kurang jelas nanti lihat di video. Oke, nah kalau sosialisme, ya sosialisme itu semuanya muaranya adalah untuk kepentingan rakyat gitu ya. Nah ini ada beberapa negara yang menerapkan komunisme sampai hari ini. Itu ada Kuba, Korea Utara, dan RRC. Oke, nanti kita diskusikan ini. Oke, perekonomian pasar. Nah, market ekonomis merupakan perekonomian di mana individu-individu mengontrol keputusan-keputusan produksi dan alokasi melalui penawaran dan permintaan. Nah, perekonomian pasar murni, laba dan efisiensi biaya merupakan motivator dalam bisnis. Dan di sini ada sistem kapitalisme. Dasar pengelolaan produksi tergantung pada pasar, bukan pemerintah. Jadi semuanya. Nah nanti ada sosialisme di sebelahnya lagi kita jelaskan ya. Jadi kalau kapitalis itu semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Ya.
penawaran dan permintaan ada di pasar. Jadi siapa yang mempunyai modal, dia yang menentukan gitu. Nah, yang ketiga, perekonomian pasar campuran merupakan sistem ekonomi yang menunjukkan adanya karakteristik campuran. Nah, ini otomatis antara terpimpin dan pasar. Nah, ini sebagian Eropa Timur. Kemudian ada privatisasi. Privatisasi ini sesuatu yang tadinya milik pemerintah itu diswastakan. Ya, private itu swasta. Contoh paling gampang di Indonesia itu adalah Indosat gitu ya. Indosat itu punya pemerintah tadinya gitu ya. Tapi sekarang sahamnya dimiliki oleh swasta. Nah, sosialisme sekali lagi, sosialisme itu sistem yang muara atau kepentingannya adalah adanya lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat banyak gitu ya, sehingga pasar pada sistem ini dikontrol oleh negara ya. Nah, kira-kira gitu ya, Indonesia negara kita ini itu masuk ke sistem yang mana? Perekonomian pasar atau perekonomian pasar campuran? Ada yang campuran, ada yang perekonomian pasar gitu ya, terpimpin. Nah, campuran, oke. Di kita ya, UUD. Oke. Di Indonesia, di negara kita ada namanya Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita mengenal ya, di Indonesia itu mengenal gitu ya, secara teori itu berasaskan kepada demokrasi ekonomi. Nah, maksudnya apa? Bagi yang hafal Undang-Undang 45 terutama pasal 33 gitu ya, itu dijelaskan bahwa segala hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, darat, lautan maupun di kalau di udara juga, kalau di udara ada tidak hajat hidup orang banyak? Oke, ada yang pamit, Angel. Terima kasih telah bergabung. Ya. Nah, inti dari pasal 33 adalah semuanya dikuasai negara gitu ya. Nah, tapi praktiknya di lapangan adalah itu dua gitu ya. Ada yang diserahkan kepada mekanisme pasar, ada sebagian yang dikuasai oleh negara. Contohnya yang dikuasai oleh negara dan ini bersifat lebih mengarah ke sosialnya, yaitu adalah listrik, gas, air minum, gitu ya. Nah, untuk air minum dalam tanda kutip hari ini di Indonesia itu dikuasai oleh swasta, gitu ya. Banyak di samping PDAM ada juga pengelolanya swasta, gitu ya. Nah, pertambangan juga sebenarnya banyak, gitu ya, banyak. Nah, swastanya gitu ya, yang diserahkan ke swastanya adalah lebih banyak lagi gitu. Nah, contoh paling gampang kita lihat adalah yang ramai hari ini gitu ya, kuota kedelai, kemudian kuota daging ya, impor daging gitu ya. Nah, semua negara gitu ya, semua negara berharap bisa menjual produknya ke Indonesia, terutama daging, karena konsumsi Indonesia itu sangat besar gitu ya, segmen di Indonesia sangat besar gitu. Kemudian di samping daging ada beras gitu ya, ada gula, kemudian garment atau tekstil lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kenapa Indonesia karena pemerintahannya senang menyebutnya demokrasi ekonomi gitu ya? Karena secara teori
pemerintah menginginkan bahwa kesejahteraan rakyat lebih diutamakan gitu ya. Di samping hal-hal yang memang tidak bisa ya dalam tanda kutip ini juga tidak bisa dikelola oleh pemerintah, maka diserahkan mekanismenya ke pasar gitu ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya gitu ya. Ini ada ya oleh rakyat untuk rakyat. Oke. Apa demokrasi gitu ya. Oke. Saya tidak akan bertanya apakah sudah demikian benar gitu ya. Anda yang menjawab sendiri gitu. Oke. Di mana sebenarnya posisi kita? Nah, kalau pendapat pribadi saya gitu ya. Indonesia itu campuran gitu ya. Karena ada sosialisnya, ada yang dikuasai oleh negaranya, ada yang diserahkan kepada pasar gitu ya. Jadi Indonesia ini mix campuran menurut pendapat saya gitu ya. Oke. Nah, tingkat persaingan dalam ekonomi pasar. Nah, ini perusahaan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Oke. Pemerintah tidak membatasi ya. Nah, itu praktiknya ya. Ini saya jawab yang ini dulu nih. Sebelum masuk ke kegiatan belajar 2, bisnis dan sistem ya. Indonesia gitu ya. Kalau paling gampang itu mekanisme pasar itu bursa efek Indonesia, pasar modal gitu ya. Disitulah terlihat apa namanya mekanisme permintaan dan penawaran yang ada di Indonesia gitu. Nah, semua perusahaan yang TBK terbuka gitu ya, artinya yang dimiliki oleh orang banyak itu diperdagangkan di situ. Nah itu pasar. Nah, tapi di Bursa Efek Indonesia itu perusahaan-perusahaan seperti apa PLN gitu ya, itu masih sampai hari ini masih tidak di listed, tidak didaftarkan di Bursa Efek Indonesia gitu ya, tapi masih dikelola oleh negara. Nah di Indonesia itu ada namanya Badan Usaha milik negara gitu ya. Nah ini, ya. Nah ini ada yang BUMN, Badan Usaha milik negara, tiket di apa? Kemudian ada Badan Usaha milik daerah, tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. Nah, B, semua orang bisa bertransaksi di B asalkan punya akun, ya. Punya akun harus ada namanya akun atau rekening gitu ya. Terus ada akun itu. Nah, sekali lagi semua orang bisa bertransaksi di pasar modal, di pasar kita. Dengan catatan harus ada akunnya. Minimal dia sudah terdaftar dan dia bisa transaksi secara online. Nah, fungsi utama B, ya ini agak keluar jalur sebenarnya. Fungsi utama B dalam perekonomian itu adalah sebagai apa namanya B itu bursa efek. Bursa efek itu adalah surat-surat berharga. Nah, biasanya yang diperjualkan adalah saham-saham. Jadi perusahaan yang berkeinginan mencari modal itu berarti larinya adalah ke pasar modal gitu ya. Nah, tempatnya adalah di B gitu. Dan semua yang transaksi yang diperjualbelikan itu ada di situ dengan catatan perusahaannya terdaftar.
Oke, saya sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan koperasi simpan pinjam, sangat berbeda. Nanti ini kita ketemu eh, kalau enggak malam besok hari Rabu nih mengenai badan-badan ini. Oke, mengenai koperasi, mengenai BUMN, mengenai CP, PT itu kalau enggak malam besok hari Minggu, Minggu pagi. Oke, saya masuk ke ini nomor 3 menarik gitu ya. Persaingan antar pelaku usaha yang menentukan pemenangnya ya. Ya. Jadi paling gampang ini contohnya penjual apel ya. Di modul Anda itu ada ya. Seseorang yang sama-sama menjual barang ya. Ya, jualnya sama apel tapi harganya berbeda gitu ya. Orang tentu pertama akan pilih yang lebih murah gitu ya. Nah, ini seputar perusahaan ini juga nanti kita bahasnya nanti pertemuan selanjutnya ya. Siup dan perizinannya di minggu malam Rabu malam atau di hari Minggu. Nah, kita konsentrasi kemari dulu karena ini waktu remaining-nya ternyata sudah sedikit lagi. Oke. Nah, kalau ada penjual apel yang apelnya yang satu kurang bagus, satu bagus gitu ya. Yang bagus menjual harga 1.500 atau contoh itu, kemudian yang kurang bagus menjual 1.000, maka orang akan melari ke yang lebih bagus gitu ya. Karena kalau menurut saya tidak mau rugi gitu ya. Dan mereka mencari yang terbaik gitu. Nah, ini tingkat persaingan dalam pasar ya. Ini ada 4 gitu ya. Ada kompetisi murni, ada kompetisi monopolistik, oligopoli, ada monopoli. Kompetisi murni itu pasar atau industri yang dicirikan dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi barang yang identik gitu ya. Nah, kemudian kompetisi monopolistik, pasar atau industri yang didirikan dengan banyak pembeli, dicirikan dengan banyak pembeli dan penjual yang relatif yang mencoba mendepresiasikan produk mereka. Nah, depresiasi produk ini adalah membuat inovasi-inovasi baru sehingga produknya lebih beragam gitu ya. Inovasi baru, produk yang lebih beragam. Nah, oligopoli, pasar atau industri yang dicirikan dengan penjual yang cukup besar dengan kemampuan untuk mempengaruhi harga produk dari mereka. Nah, monopoli, pasar atau industri hanya ada satu produsen dan dapat menentukan harga dari produknya. Jadi ini yang eh, yang beberapa dikuasai di monopoli pemerintah, kemudian ada juga yang dikuasai oleh eh, swasta gitu ya. Nah, jadi jelasnya kita lihat yang ini. Nah, ini ada di menurut Anda ini ada nih, saya ambil dari sana. Karakteristiknya gitu ya. Kompetisi murni, nah contohnya gitu ya. Petani lokal gitu ya. Kemudian jumlah kompetitor dia banyak, kemudahan masuk dalam industri sangat mudah gitu ya, petani lokal. Kesanaan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersaing identik. Kemudian kontrol harga oleh perusahaan itu tidak ada. Nah, eh, maksudnya tidak ada di sini adalah siapa yang produknya paling bagus itulah yang dibeli oleh konsumen. Oke. Nah, kompetisi monopolistik contohnya toko alat tulis, kemudian jumlah kompetitor banyak ya, tapi lebih sedikit dibanding kompetisi murni. Ya, kalau Anda perhatikan waktu Anda sekolah dulu di SD, SMP, SMA,
eh, itu terkadang kita dari SD sampai SMP itu hanya tahunya merek tertentu saja gitu. Ya, karena memang terbatas penjualnya. Nah, kemudian kemudahan masuk ke dalam industri agak mudah gitu ya. Sementara perusahaan ditawarkan perusahaan yang bersaing mirip, produknya sangat mirip. Kemudian level kontrol harga beberapa, ini karena terkait dengan ongkos produksi. Nah, oligopoli itu ini. Contohnya industri baja, jumlah kompetitor sedikit, kemudahan masuk dalam industri itu sangat sulit gitu ya. Banyak regulasi atau peraturan. Kesamaan atau biasa yang ditawarkan dapat serupa atau berbeda. Gitu. Level kontrol harga ini beberapa. Kemudian monopoli kebutuhan pabrik ini selalu publik ini selalu dikuasai oleh seseorang atau suatu negara gitu ya. Jumlah kompetitor relatif tidak ada. Kemudian masuk ke dalam diatur oleh pemerintah. Kemudian kesamaan barang tidak terdapat barang yang bersaing secara langsung. Nah, level kontrol harga itu sangat diatur. Oke. Kalau pendapat saya pribadi gitu ya, hal-hal yang bersifat kepentingan umum itu memang harus dimonopoli gitu ya. Makanya tapi dimonopoli oleh pemerintah gitu ya. Karena berbahaya gitu kalau tidak dimonopoli oleh pemerintah atau dilepas kepada pasar gitu ya, maka harganya akan bergejolak gitu. Ya. Nah, di beberapa tempat gitu ya, di beberapa daerah di Indonesia, monopoli itu selalu dilakukan dalam bidang-bidang kebutuhan dasar masyarakat kita. Gitu. Air, listrik, kemudian gas, gitu ya. Ini diatur. Bahkan sudah dimonopoli pun gitu ya, beberapa barang tersebut disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Karena memang daya beli masyarakat tidak cukup, tidak mampu. Gitu. Oke, ini kita lihat ada dua pasar di sini, interaksi permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Ada pasar input, ada pasar output. Nah, pasar input itu perusahaan membeli sumber daya dari rumah tangga penyedia, supplier. Ya, ini perusahaan membeli dari sini, dari rumah tangga. Kemudian pasar output, perusahaan itu menawarkan produk pada pasar output. Kemudian berupa barang dan jasa kepada rumah tangga. Jadi siklusnya selalu seperti ini gitu ya. Dalam tanda kutip, rumah tangga di sini bisa juga diganti dengan perusahaan, di sini juga perusahaan. Jadi perusahaan sebetulnya barang mentah itu menjual kepada perusahaan produksi, kemudian perusahaan produksi menjual lagi ke tempat atau pasar atau rumah tangga gitu ya. Siklusnya muter di situ saja. Nah, ini saya percepat sedikit ya. Kemudian mengevaluasi sistem ekonomi, ini 3 tujuan utamanya. Pertama, stabilitas. Jadi keseimbangan antara kesediaan uang dalam satu ekonomi dan barang yang diproduksi di dalamnya meningkat pada tingkat yang sama. Kemudian full employment, ini artinya setiap orang yang ingin bekerja mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkannya. Nah, untuk yang satu ini
di banyak negara gitu ya, banyak negara itu identik dengan tingkat pengangguran. Nah, kita pun ya, negara kita itu tingkat penganggurannya sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, kemudian di beberapa negara juga lebih parah lagi sebenarnya. Nah, sehingga pemerintahan selalu berusaha untuk menyediakan lapangan kerja bagi warganya dalam setiap kampanye pemilihan. Nah, pertumbuhan ini yang ketiga. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sumber daya negara. Ini ada produksi nasional bruto, ada produktivitas. Produksi nasional bruto ini penerimaan barang dan jasa dalam 1 tahun. Ada GNP, Gross National Product, yang penerimaan negara dalam 1 tahun tidak berdasarkan lokasi. Jadi ada penerimaan negara dari dalam negeri, kemudian ada penerimaan negara yang berasal dari luar negeri. Ya. Ada lagi namanya GDP, Gross Domestic Product. Jadi sifatnya lokal. Jadi penerimaan suatu negara dalam satu daerah, ya, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa negara. Kemudian produktivitas, gitu ya. Produktivitas di sini seberapa banyak barang yang tersedia dengan sumber daya yang ada. Gitu. Nah, neraca perdagangan ini ekspor impor selalu ya. Kalau ekspornya lebih banyak, maka cenderung surplus gitu ya neracanya. Tapi kalau impornya lebih banyak dibanding ekspor, maka itulah yang disebut defisit anggaran gitu ya. Nah, yang keempat ini ada utang nasional gitu ya. Kira-kira berapa utang negara kita gitu ya kepada Bank Dunia atau secara keseluruhan ya. Oke. Ini saya tulis di sini. Oke, berapa utang RI? Oke. Ada yang tahu bilangannya? Nah, ini data. Nah, ini data terakhir ya. Data terakhir yang dirilis oleh salah satu lembaga pemeringkat bahwa hutang negara kita itu kurang lebih 6.000 triliun ya. Jadi kalau nanti Anda punya anak gitu ya, anak Anda pun belum bisa melunasi sampai saat itu gitu ya. Nah, sampai sebegitu parahnya gitu ya. Jadi 6.000 itu sudah ya. Jadi tidak akan lunas gitu ya, tidak akan lunas gitu. Nah, bagaimana caranya kalau mau lunas gitu? Nah, kalau pendapat pribadi saya ya harus ada keberanian politik gitu ya. Keberanian politik bahwa pasal-pasal di UUD 45 itu harus diterapkan gitu ya. Itu aja caranya gitu. Jadi semuanya bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa, tapi semuanya pasti bisa gitu. Asal ada political will dari pemerintahnya. Nah, gimana kalau tidak lunas ya? Indonesia bisa dikategorikan
negara bisa di apa ratingnya bisa diturunkan gitu ya, ratingnya diturunkan, kemudian banyak banyak kebijakan yang dibuat yang nantinya pasti akan menyusahkan Indonesia juga gitu. Nah, Indonesia kan banyak sumber daya alamnya, tapi gitu ya, uh, kita harus selalu menyadarkan masyarakat gitu ya, harus menyadarkan masyarakat uh, bahwa ini kesalahan apa? Kalau saya pribadi kesalahan uh, pemimpin gitu ya, yang terlalu haus kekuasaan sehingga semuanya akan keluar gitu ya. Jadi uh, cenderung gitu ya, pemerintahan yang tidak merasa cukup gitu ya, hanya memenuhi nafsu politiknya, ya sampai kapanpun kita akan selalu punya hutang gitu, walaupun ganti pemerintahan. Nah, ya ini uh, tadi sudah saya katakan, ini ada yang menyebut 2036 triliun. Nah, tadi saya katakan dari lembaga pemeringkat gitu ya, seluruhan gitu ya, baik swasta maupun pemerintah gitu. Nah, message yang mau saya sampaikan di sini adalah gitu ya, kita gitu ya, hutang apa suatu negara gitu, kalau mau bebas dari cengkeraman pihak luar ya harus berdaulat secara ekonomi, harus berdaulat secara politik gitu, harus berdaulat secara apa namanya konstitusi gitu ya. Nah, hari ini ketiga-tiganya itu tidak ada di kita gitu ya. Secara ekonomi kita tidak berdaulat karena semuanya dikuasai asing. Oke. Nah, oke kita masuk. Nah, nih pembayaran utang negara pada Bank Dunia itu diambil dari anggaran. Iya. Uh, semuanya ada di anggaran belanja dan negara gitu ya. Anggaran belanja dan negara gitu. Di neraca kita itu kita kelautan gitu. Apa kelihatan gitu. Ada di situ pos-posnya gitu. Nah, makanya selama kita impor maka susahlah kita untuk apa? Untuk bebas hutang gitu ya. Impor boleh, tetapi impor masih diperlukan, tetapi gitu ya, pemerintahnya tetap harus punya kebijakan gitu ya. Kebijakan kapan selesainya gitu. Harus ada planning lah gitu ya. Oke, kita masuk ke nah ini ada pertanyaan lagi nih, saya pertanyaan terakhir mungkin ya. Bukannya semua negara punya hutang? Ya, ya. Semua negara punya hutang, tetapi ada yang tidak punya hutang gitu ya. Ya. China itu tidak punya hutang gitu ya. Pengetahuan saya, China tidak punya hutang, bahkan dia meminjami gitu ya. Nah, dua negara besar, Amerika dan Jepang, itu justru hutangnya yang paling tinggi gitu. Nah, jadi hari ini kalau secara politik, China itu lebih kuasa gitu dibanding Amerika dan Jepang, gitu. Nah, China bukan tidak pernah beli barang dari luar gitu ya, tapi mereka punya perencanaan yang jelas gitu ya untuk membangun ekonominya. Nah, kalau di Cina itu ada namanya ONOP gitu ya, singkatannya uh, bukan ONOP tapi uh, one one village one product OP gitu ya. Nah,
Nah, ini di Cina ya. Jadi one village, village itu lebih dikenal dengan desa gitu ya. One village, one product gitu ya. Nah, eh, jadi kalau di sana gitu ya, satu daerah, satu desa atau daerah itu punya produknya beda-beda gitu ya. Kalau kita mau cari apa peniti gitu ya, mungkin harus di produk di desa satu gitu. Nah, ini mereka terintegrasi gitu ya, terintegrasi secara baik gitu ya. Perencanaannya jelas. Nah, hari ini kalau kita lihat ke dalam negeri itu eh, baru sebatas wacana atau gagasan menuju ke arah sana. Gitu. Contohnya Gorontalo dengan jagung gitu ya, dan kalau ikannya gitu ya. Kemudian daerah Jawa apa yang khas batik dengan ya intinya lebih mengunggulkan produk dalam negeri. Betul sekali. Oke, ini saya masuk ke etika bisnis ya. Ya, satu lagi mungkin ini dalam negeri maksudnya adalah eh, setiap satu daerah gitu ya. Kalau di Cina itu punya produk unggulan. Nah, sehingga pemerintahnya bisa fokus gitu ya. Nah, kalau di kita ini baru sebatas wacana dan hanya di beberapa tempat saja. Oke. Kita mulai ke etika bisnis. Nah, standar dari Bonne dan Coates ya. Standar perilaku dan nilai-nilai moral yang mengatur tindakan serta keputusan di lingkungan bisnis. Nah, etika menurut Griffin dan Ebert merupakan keyakinan ya mengenai yang benar dan salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya gitu ya. Jadi eh, sering ada ungkapan orang itu tidak beretika sama sekali. Artinya orang tersebut buruk dalam pandangan orang yang menyatakan pendapatnya atau orang itu baik sekali etikanya. Artinya pandangan orang tersebut mengenai seorang itu sangat uh, baik gitu ya. Nah, uh, kita masuk ke mengukur perilaku etis ya. Ya, menemukan masih relevan yang sesungguhnya. Nah, perilaku ini tanda apa? Dalam tanda kutip perilakunya ya, perilaku yang etis, perilaku yang baik. Kemudian menganalisis fakta-fakta untuk menetapkan nilai moral yang paling sesuai. Nah, ini juga mengenai nilai moral. Nilai moral itu berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya gitu ya. Ya, kalau di apa? Di mungkin di Indonesia gitu ya. Uh, berjalan di tengah malam di jam 9 malam itu sudah dulu ya sudah uh, dilarang gitu ya. Tapi sekarang jam 9 malam orang masih bisa jalan itu di Indonesia. Nah, jadi eh, tapi di beberapa daerah gitu ya, Anda masuk ke daerah-daerah yang masih eh, belum terkena apa kehidupan metropolis, itu sekarang jam 8, jam 7 sudah sepi gitu ya. Nah, kemudian membuat keputusan etik berdasarkan kebenaran atau kesalahan dari kebijakan atau aktivitas yang dimaksudkan. Nah, ini contohnya adalah jika Anda seorang manajer gitu ya, Anda pasti diberikan kewenangan untuk menggunakan namanya account entertainment gitu ya. Account entertainment untuk atau rekening mengentertain calon pelanggan, calon nasabah gitu ya. Dan itu dibenarkan berdasarkan peraturan dari
perusahaannya dan Anda gitu ya. Jadi ketika Anda mau menemui klien, Anda boleh menggunakan uang perusahaan untuk makan, untuk transport gitu ya. Untuk dalam tanda kutip menjamu calon klien gitu ya. Nah, tapi ketika di lain kesempatan Anda melakukan hal sama, tapi bukan dengan tujuan untuk menjamu klien, nah maka ini perlu dipertanyakan gitu ya. Artinya keputusan etis tersebut atau kebijakan yang Anda buat itu tidak benar gitu. Artinya kalau memang tujuannya untuk ke klien, ya ke klien, dan itu boleh dilaporkan di reimburse gitu ya. Nah, kalau tidak, gitu ya, ya jangan dilakukan gitu ya. Nah, sering sesuatu yang seperti ini harus melihat kepada peraturan tertulis, kemudian pejabat yang lebih tinggi jangan semena-mena bahasanya itu, jangan bahasa kita bahasa Jakarta itu jangan mentang-mentang pejabat atau jangan mentang-mentang manajer, maka memakai uang perusahaan seenaknya gitu ya. Boleh memakai tetapi memang peruntukannya jelas gitu ya, untuk klien atau untuk kesejahteraan perusahaan. Oke. Ini 4 norma etik ya. Utility penggunaan, apakah suatu tindakan mengoptimalkan manfaat atau pengaruh terbaik? Ya. Manfaatnya enggak gitu ya. Kemudian hak atau right, apakah suatu tindakan mengenai hak individu yang terlibat gitu. Kemudian keadilan atau justice, apakah suatu tindakan itu konsisten dengan apa yang kita anggap fair. Kemudian caring, kepedulian, apakah suatu tindakan itu konsisten dengan tanggung jawab seseorang terhadap yang lainnya. Ini cepat saja, nanti kita tanya jawab. Nah, halo? Halo? Oh, iya ya. Oke. Eh, oke, saya lanjutkan. Nah, ini praktik ya. Praktik-praktik dalam perusahaan dan etika bisnis. Nah, pertama menerapkan kode-kode yang tertulis, yang kedua memperlakukan program-program etika. Nah, prinsip dasar nilai organisasi, kalau Anda lihat di buletan ini, lingkaran ini, itu tidak pernah berubah gitu ya, prinsip dasarnya. Nah, tapi tujuan organisasi sering berubah gitu ya, karena memang tadinya satu lokal saja, satu daerah saja, karena besar, maka dia harus membuat tujuan yang lebih besar lagi gitu ya. Kemudian strategi dan praktik. Nah, karena semakin banyak orang, semakin banyak wilayah, maka strateginya harus berubah gitu ya. Nah, ada pengalaman saya mengenai etika ini adalah ya. Jadi kalau Anda gitu ya, gitu ya, ini menerapkan kode-kode yang tertulis ya. Kalau Anda bekerja pada satu bidang, kita ambil contoh perbankan X gitu ya, bank X, bank XYZ ya. Nah, kalau Anda bekerja di bank XYZ gitu ya, maka etikanya gitu ya, Anda kartu kredit Anda itu jangan kartu kredit ABC gitu ya. Nah, ini jelas dulu. Jadi kalau Anda bekerja di salah satu bank XYZ, maka Anda tuh jangan ABC tapi XYZ juga, nah gitu. Oke,
Saya jelaskan yang prinsip dasar nilai organisasi. Jadi prinsip dasar nilai organisasi, contohnya begini. Ketika perusahaan Toyota, ya, perusahaan Toyota, contoh saja ini, perusahaan Toyota ingin memproduk mobil barunya, gitu ya. Ya. Sebelum produk baru tersebut dibuat, didesain, gitu ya, ya. Founding father-nya itu sudah men-state gitu ya, bahwa Honda, Toyota adalah perusahaan yang ramah lingkungan, gitu ya. Nah, sehingga produk-produknya itu harus produk-produk yang mengarah kepada pada penyelamatan lingkungan. Contohnya bahan bakunya yang irit, kemudian filternya juga memang yang bisa memfilter buangan yang tidak mengotori lingkungan, seperti itu. Nah, atau kalau kita lihat, kita ambil contoh dari Garuda misalkan, itu yang slogan Garuda. Ada yang sering naik pesawat Garuda, di situ ada tulisan apa kira-kira? Nah, yang saya itu ada di AirAsia, make. Nah, contoh slogan Garuda adalah ini contoh saja. Ketika Anda naik pesawat itu selalu di pesawat itu, ya, itu selalu disebutkan bahwa perusahaan Garuda adalah perusahaan yang melayani dengan yang terbaik, gitu ya. Maksud saya slogannya saja, gitu. Nah, di AirAsia itu ada slogan namanya Make People Fly, gitu ya. Jadi membuat ini apa ini? Dari mana nih? Garuda atau bukan? Oke. Nah, play Apple Higher, gitu ya. Jadi nilai-nilai inilah, gitu ya, yang mau ditampilkan sama perusahaan tersebut, gitu. Nah, banyak lagi. Kalau tadi saya sebutkan AirAsia itu make people fly, gitu ya. Jadi terbang bersama AirAsia itu lebih menguntungkan atau lebih menyenangkan. Nah, itu prinsip dasarnya, gitu. Jadi membuat customer satisfaction, gitu ya. Intinya itu. Nah, ini kali ini dulu ya, cara membahana sesuatu, gitu ya. Nah, customer satisfaction. Jadi slogannya itu single tapi berupa kata-kata, dan apa namanya? Semua ada di setiap perusahaan. Nah, itu tidak akan pernah berubah, gitu ya. Oke. Nah, kalau tujuan organisasi otomatis ya apa? Mencari laba, gitu ya. Kemudian membuat karyawan sejahtera, gitu ya, tujuan organisasinya.
Nah, ini juga ada yang mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Kalau Anda Anda bayar gitu ya. Kalau tidak bayar, masalah buat Anda. Oke, barangnya dilelang. Oke. Ini lagi waktunya sudah mau habis, saya percepat. Oke. Ini tanggung jawab sosial. Jadi nah, kita lanjut ya. Griffith Ebert menyatakan bahwa tanggung jawab sosial merupakan usaha suatu bisnis untuk menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu. Ya, ini ada yang kurang nih. Nah, eh, dalam bisnis harusnya itu. Dan iklannya. Nah, ini kita lihat, ini korporasi ini bisa individu, gitu ya. Oke, nanti saya ini. Halo. Oke, nanti saya email, bisa dibaca nanti. Oke. Nah, ada karyawan gitu ya. Investor, kemudian komunitas lokal, konsumen, pemasok. Nah, yang sekali lagi yang paling dilakukan oleh perusahaan itu kepada komunitas lokal gitu ya. Tadi di awal kita sebutkan bahwa memberikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan kepada sekitarnya atau membuat jalan di lingkungan gitu ya. Nah, kalau ada perusahaan lampu itu membuat desa terang gitu ya. Desa terang itu artinya eh, mereka memberikan lampu-lampu gratis gitu ya. Lampu-lampu gratis kepada tapi buat di sekitar lingkungan perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial kepada karyawan gitu ya. Mau tidak mau gitu. Eh, Karyawan sebagai sebagai tadi faktor produksi itu harus diperhatikan gitu ya. Biar dia nyaman, maka dia harus diberikan eh, apa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, kesempatan untuk menapaki karir yang lebih baik, gitu ya. Memberikan bonus, memberikan reward gitu ya. Kemudian investor. Nah, investor ini juga sebagai orang yang atau badan yang sangat uh, berkepentingan terhadap perusahaan tersebut, maka kita harus memberikan laporan yang benar kepada investor gitu ya. Nah, kalau konsumen berarti kita harus uh, membuat produk yang memang dibutuhkan, nyaman, kemudian uh, tidak dalam tanda kutip tidak bohong terhadap produk kita gitu. Kalau memang produk yang kita buat ini memberikan garansi, ya kita buat, kita berikan gitu ya. Garansi servis seperti handphone, maka ketika kita mau servis handphone kita karena rusak, ya kita sebagai perusahaan harus menerimanya. Ya, ya investor itu orang yang menanamkan modalnya. Oke, Mas, kita uh, sekitar 5 menit lagi. Sekitar 5 menit lagi kita akan selesai ya. Kemudian ada pemasok ini supplier ya. Kalau apa namanya? Uh, Kalau memang kita belinya secara kredit kepada pemasok, ya kontinuitas pembayaran barang pun harus diperhatikan. Kemudian uh, kerjasama yang akan menguntungkan gitu. Ini selalu gitu. Ya, masuk agen supplier. Jadi saya perketat ini terakhir ya. Ini ada di
di modul Anda ya. Ini ada level-level pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Nah, ini yang paling rendah gitu ya. Observation stand gitu ya. Nah, ini observation stand ini melakukan seminimal mungkin atau bahkan bila perlu meninggalkan tanggung jawabnya gitu. Nah, ini bahaya ini perusahaan. Ya. Mau untungnya saja, kemudian tidak mau berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Ya. Jadi kalaupun terhadap karyawan ya tidak mau ngasih bonus gitu. Nah, kemudian defensive stand ini memenuhi hanya kebutuhan minimum gitu ya. Oke, kemudian accommodate stand ini melebihi kebutuhan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Misalkan kalau ada jam sostek, maka diberikan jam sostek untuk karyawannya. Kemudian yang terakhir proaktif stand. Nah, ini yang hari ini mulai banyak sebenarnya di Indonesia gitu ya. Mulai banyak perusahaan-perusahaan itu memberikan perlakuan khusus kepada karyawan, pemasok gitu ya. Terutama karyawan karena mereka takut karyawan terbaiknya itu lari. Nah, betul sekali ya, betul sekali. Saat ini gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR yang secara apa? CSR itu corporate social responsibility ya. Nah, perusahaan yang menerapkan CSR ya, cenderung penerimaan masyarakat itu terhadap perusahaan tersebut baik. Dan hasil riset perusahaan yang CSR-nya baik, maka biasanya cenderung perusahaannya atau profit perusahaannya itu akan meningkat gitu. Ya, karena dia kenal sebagai perusahaan yang ramah atau yang peduli terhadap lingkungan. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan malam ini. Nah, untuk minggu depan malam Rabu malam ini kita masih 1 menit. Ya, untuk absensi ke ketua kelasnya ya. Absensinya ke ketua kelas. Ya. Nanti tolong inbox ke nanti tolong di inbox ke saya. Oke. Oke, kelas. Dan nanti selain kita di Facebook ya, atau besok pagi informasikan kalau malam ini sudah sangat malam gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hari esok menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.